Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Susantika, CGP Angkatan 2 Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini akan memaparkan tentang refleksi terbimbing pada modul 31A6 dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar. Bagaimanakah pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini mengenai dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dilema etika, benar versus benar, situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Adapun bujukan moral, yaitu benar versus salah, situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Mengenai 4 paradigma dalam pengambilan keputusan yang terdiri dari 1 individu lawan masyarakat. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Bisa juga konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Paradigma yang kedua yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Paradigma ini ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi, dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lainnya. Paradigma yang ketiga yaitu kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada sebuah profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Yang keempat, paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang, di mana paradigma ini bisa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang lebih luas, seperti pada isu-isu dunia secara global, misalnya dalam hal lingkungan hidup. Pernahkah Anda harus memilih antara bersantai atau mengikuti pelatihan keprofesionalan? Nah, bila iya, Anda telah membuat pilihan antara jangka pendek melawan jangka panjang. Sembilan langkah pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Dalam hal ini ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan yang terdiri dari uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan. Yang kedua, uji halaman depan koran yang berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir. Yang ketiga, uji panutan idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar.
prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Akhirnya, sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah terakhir yaitu ada lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan kedua, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran pada modul ini? Saya mulai paham apa yang harus saya lakukan sebelum mengambil sebuah keputusan dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berbeda dengan sebelum mempelajari modul ini, dulu keputusan saya buat kadang hanya berdasarkan sudut pandang saya saja. Terkadang emosi malah lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Setelah mempelajarinya, saya mulai paham apa yang saya lakukan dulu kurang tepat. Keputusan perlu diambil dalam kesadaran penuh, bukan atas dasar emosi. Dalam pengambilan keputusan juga perlu mempertimbangkan berbagai hal yang akan membantu pemecahan masalah. Keputusan yang dibuat diharapkan mampu diterima dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya terkait refleksi ini, seberapa penting mempelajari topik modul bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Mempelajari materi ini sangat penting bagi saya sebagai seorang individu maupun dalam peran saya sebagai pendidik sekaligus pemimpin pembelajaran. Dalam hubungan dengan individu lain pastinya selalu dihadapkan dengan berbagai konflik yang mengharuskan kita untuk mengambil sebuah keputusan yang cermat dan tepat. Maka melalui modul ini saya mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang seharusnya saya lakukan bila menghadapi sebuah dilema dalam pengambilan keputusan, sehingga episode berikutnya akan menghasilkan keputusan yang tepat dari hasil pemikiran yang sadar, bukan atas emosi sesaat atau mengandalkan perasaan saja. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Yang bisa saya lakukan untuk membuat perbedaan setelah mempelajari modul ini adalah mencoba menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan tersebut dalam ruang keseharian atau aktivitas nyata, menganalisa keputusan yang akan diambil dengan mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, berbagi dengan rekan sejawat tentang konsep pengambilan keputusan sehingga dapat membantu rekan ketika mengalami situasi yang dilematis. Hal ini pun seperti halnya melakukan kegiatan coaching yang berharap dapat mengatasi permasalahan demi solusi yang terbaik. Demikianlah pemaparan refleksi terbimbing. Semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.